Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin. Syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bolos Tiarek TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa dengan saya di program kesayangan kita, Titian. Di episode tentang kesatria yang low profile, saya menyajikan kisah tentang perang Khandaq. Kalau bahasa sejarahnya itu Khandaq yang bermakna parit, karena memang baginda Nabi atas usul dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu untuk membuat parit sebagai benteng pertahanan. Yang lebar paritnya itu sekitar 5-7 meteran, lebar bawahnya 4,5 meter, kedalaman 3 meter, panjangnya melingkari kota Madinah. Nah, kesempatan kali ini Bolo, di episode itu ketika proyek penggalian parit itu terkendala oleh satu batu besar, yang mana batu besar itu harus dievakuasi. Singkat kisah, baginda Nabi sendirilah yang turun dan memukul batu itu, Bismillahi Allahu Akbar, dan akhirnya bisa terevakuasi. Saat baginda Nabi memukul batu itu, tersingkaplah pakaian yang dikenakan oleh beliau, dan sahabat menyadari, kaget. Loh, Masya Allah. Ternyata baginda Nabi itu mengalami kelaparan, dan itu terbukti. Di perut beliau terdapat beberapa batu yang digunakan untuk mengganjal, saking laparnya. Karena saat itu memang proses penggalian parit membuat kota Madinah itu terisolasi, embargo lah coro saiki, terisolasi, barang di luar Madinah tak bisa masuk, pun yang di dalam tak bisa keluar untuk mencari atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Praktis, krisis pangan terjadi saat itu. Dan baginda Nabi juga mengalami itu sehingga pun mengganjal. Dan sahabat yang lain juga mengganjal perutnya dengan beberapa batu. Dalam kisah yang lain, dalam hadis yang lain, pernah ada satu sahabat itu sowan kepada baginda Nabi saat kelaparan itu. Baginda, kita semuanya ini lapar. Saking laparnya baginda, perut kita loh sampai kita ganjal dengan batu. Dibuka bajunya, kelihatan ada batunya. Oh iya, ada batunya. Pun baginda Nabi juga membuka pakaian beliau. Loh Nabi, kok watune jenengan tambah luwe akeh? Nabi tersenyum. Artinya baginda Nabi juga tak egois, tak lantas menumpuk pangan di saat krisis pangan. Beliau pun bersama-sama mengalami kelaparan itu. Nah, ketika proses tadi memecah batu itu ada satu sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yang tidak tega melihat utusan Allah yang mulia mengalami hal demikian, mengalami kelaparan sampai-sampai beliau pun mengganjal perutnya dengan batu. Sahabat ini kemudian berinisiatif untuk menjamu baginda Nabi. Mulai des sampai rumah tanya sama istrinya. Kisah ini ada di hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari
dari Pak Jabir bin Abdillah sendiri. Nomor hadis 4101. Sampai rumah tanya ke Nyonya Jabir, "Dek, kita ada stok pangan nggak?" "Sementara ini Pak, yang kita ada adalah segenggam gandum sama cempe, anak kambing betina." "Ya wis Dek, masakan Dek yo." "Nopo memangnya Mas?" "Saya itu menyaksikan baginda Nabi saat memukul batu. Itu nampak tersingkap pakaian beliau, di perut beliau itu terganjal beberapa batu. Dek, gak teko aku ndelok Kanjeng Nabi kaya ngono. Sampeyan masakno yo sing enak, sing lezat, cempene anak kambing betina itu sampeyan sembeli, gandum segenggam tadi buatkan roti. Nggih. Sementara kamu siapkan berapa menit Dek kira-kira?" Paling sekian menit Mas." "Ya sudah, saya tak kembali ke baginda Nabi, saya perkirakan beberapa menit ini kalau sudah matang baru saya ajak baginda Nabi." Sudah, si Jabir ini balik ke baginda Nabi, dia memperkirakan ketoke wis siap, ready to serve, siap untuk dihidangkan, matur ke baginda Nabi, "Ya Rasulullah, tu'ayyimul li fakum anta rajulun wa rajulani." "Baginda, saya menyajikan jamuan. Monggo, panjenengan rawuh ya dengan satu atau dua orang sahabat yang lain." Oh, seneng baginda Nabi. Kam, piro?" Kemudian si Jabir menyebutkan, "Ya kira-kira ya cukup untuk beberapa orang saja Nabi." Baginda Nabi jawab, "Katsir thayyib. Lek akeh lak tambah enak sih." Nggih mboten cekap. Terus tiba-tiba Nabi ngadeg, "Des, pengumuman." Wong-wong langsung menghadap ke Nabi semuanya. Saudara kita Jabir bin Abdillah menyediakan perjamuan makan untuk kita. Wah, saweneng bolo. 1.000 sahabat lebih yang kelaparan, yang ikut proyek menggali parit. Jingkrak, alhamdulillah, wis 3 dino gak mangan soalnya. Saweneng. 1.000 sahabat lebih riang gembira, si Jabir ngenes. Waduh, ya apa ini kok? Lalu apa yang terjadi, Bolo? Jangan kemana-mana, Bolo. Tetap di titian. Kata Jabir, "Nabi, monggo kula aturi dahar teng griya. Mari Nabi, saya menyajikan jamuan sederhana untuk panjenengan." "Berapa?" "Ya kira-kira cukuplah untuk panjenengan dan beberapa sahabat." Nabi langsung berdiri di tengah-tengah orang. Pengumuman. Kira-kira seperti itu. Hadisnya bukan begitu. Yang jelas baginda Nabi itu menginformasikan ke seluruh manusia. Ada perjamuan di rumah saudara kita Jabir bin Abdillah. Saweneng bolo. Jingkrak lewe 3 dino gak mangan blas. Ya apa kate mangan? Belonjo metu Madinah gak iso, impor dari luar masuk ke Madinah juga gak bisa. Saweneng di saat yang lain 1.000 sahabat lebih riang gembira, siap gerak Nabi, budal kenduren. Sahabat Jabir bin Abdillah selaku tuan rumah senep, ya Allah, ya apa? Dan baginda Nabi tahu bahwa yang dirasakan Jabir ini keresahan, kekhawatiran, ya tahu. Ya bolo saja. Kalau seandainya mengadakan walimah atau acara kok ternyata hidangannya dirasa tidak cukup, itu kan pasti ada beban moral. Pun yang dirasa oleh sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Baginda Nabi lantas dawuh ke Pak Jabir,
bilang sama istrimu, la tanzi'il burmah walal khubza minat tanawwur hatta atiya. Bilang ya sama istrimu, tolong pancinya jangan dibuka, terus tempat pemanggangan roti juga jangan dibuka. Panci dan pemanggangan roti biarkan tertutup sampai aku datang ke sana. Nggih, Nabi. Ini sahabat Jabir mantuk polo. Pulang yo dengan rasa gelisah ya opo wis pokoke manut Kanjeng Nabi matur dawuh seperti itu dituruti saja. Sampai rumah, "Dek, napa Mas? Pun rawuh ta baginda Nabi?" Ojo kaget yo, Dik. Napa? Duh, Dek, Kanjeng Nabi itu ngundang seluruh sahabat. Piro jumlah? 1000 lebih, Dek. Lho, Mas. Ya apa iki? Wis tenang ae, Dik. Baginda Nabi nitip pesen yang jenengan, panci ambek pemanggangan roti jangan dibuka sampai baginda Nabi nanti datang sendiri. Nggih, Mas. Datang baginda Nabi beserta 1000 sahabat yang menantikan kenduren besar-besaran, telung dino keluwen. Pasti yang dibayangkan adalah prasmanan, semua ada dan direncanakan akan nambah berpiring-piring. Budal brek sampai di kediamannya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Baginda Nabi masuk. Jabir dan Nyonya Jabir, nggih, terima kasih atas perjamuan yang jenengan sajikan untuk kita semuanya. Dan izinkan saya untuk memulai terlebih dahulu mengambil makanan. Monggo panjenengan baginda Nabi, panjenengan sekecaaken. Baginda Nabi membuka panci, des, membuka tempat pemanggangan roti, des. Baginda Nabi ngambil roti, dan baginda Nabi di panci tadi itu masakan mirip gulai anak kambing tadi kalau diambil sama baginda Nabi secukupnya, diaduk-aduk kembali. Setelah baginda Nabi ngambil, sahabat-sahabat monggo kerso perjamuan besar. Wow. Karena keluwen rotok desek-desekan gitu sahabat itu. Keluwen bolo. Sampai anak elek keluwen ya desek-desekan royokan. Ono pembagian sembako gratis, mbok ngantri nih toko nih. Sahabat juga manusia dan manusiawi. Desek-desekan sampai baginda Nabi itu dawuh begini. Udkhulu wala tadaghatu. Yo masuklah tapi yo pelan-pelan, ojo desek-desekan, antri yang rapi. Semua sahabat ngambil blek sampai ke 1000 sahabat bolo. Ono sing nambah barang keluwen telung dino. Pokoknya sampai dipastikan seluruh sahabat ini glegeken kabeh. Lalu baginda Nabi bagaimana? Baginda Nabi itu bolo ya, kalau dahar itu berhenti sebelum kenyang. Baginda Nabi itu hebat ya. Tidak dahar sebelum lapar, pas dahar berhenti sebelum kenyang. Itu akhlaknya baginda Nabi. Dan baginda Nabi itu tidak pernah sendawa bolo. Seumur-umur baginda Nabi itu tidak pernah sendawa. Karena tadi berhenti sebelum kenyang. Lek panjenengan yok nopo bolo. Lek mangan kudu isok glegeken. Nggih napa mboten? Nggih, mboten napa-napa. Sing penting mari glegeken, bersyukur alhamdulillah. Pun dipastikan 1000 sahabat lebih ini kenyang semuanya. Baginda Nabi, oh ya, satu lagi bolo. Begini ya. Baginda Nabi itu kalau diundang perjamuan, misalkan nih ada sahabat gelar kenduren atau gelar tasyakuran atau gelar walimahan. Baginda Nabi itu kalau diundang walimahan, dahar itu selalu yang pertama. Kalau jadi tamu,
disuguhi daharan, beliau itu selalu yang pertama, habisnya. Tapi kalau baginda Nabi sendiri yang menjadi tuan rumah, biasanya begini. Baginda Nabi itu dalam kitab Sirah Nabawiyah, kalau mau bepergian luar kota, itu biasanya ngundang yatim piatu, ngundang duafa, ngundang janda-janda polo. Dijamu sama baginda Nabi. Kalau jadi tuan rumah, baginda Nabi itu selalu yang terakhir selesai makannya. Jika jadi tamu, selalu yang pertama selesai makan untuk menyenangkan tuan rumah. Kanjeng Nabi disi irek berarti cocok menunya. Ketika jadi tuan rumah selalu yang terakhir selesainya supaya apa? Supaya tamunya itu nggak sungkan. Jadi baginda Nabi itu kalau menjamu tamu makan berat, baginda Nabi ya ikut makan. Tapi ya selesainya paling terakhir. Lek disi selesai tamunya nanti sungkan, kati nambah sungkan, gopo dan sebagainya. Wis warak kabeh bolo yo, 1000 sahabat warak semuanya. Baginda Nabi kemudian lagi-lagi menyampaikan terima kasih kepada Nyonya Jabir dan Pak Jabir. Dan tadi sisa makanan gulai dan roti tadi ditutup lagi sama baginda Nabi. Nyonya Jabir, monggo ini kuli wa ahdi, monggo jenengan dahar. Kemudian jenengan hadiahkan sisanya kepada tetangga-tetangga jenengan. Karena hari ini kita berada di masa krisis pangan. Nggih baginda Nabi. Sudah baginda Nabi sudah bergerak lagi sama sahabat, sudah mohon undur diri. Nyonya Jabir buka panci. Panci ini gulai dibuka. Loh, gak kalong blas. Karena Nyonya Jabir yang masak, ngerti persis ukurannya. Malahan justru volume kuahnya nambah. Ambek isini daging. Dibuka panggangan roti. Loh, gak kalong blas, malah nambah. Masya Allah. Itu baginda Nabi. Pun balik mana ke proyek penggalian pari. Setelah ini apa bolo? Sabar, tetap di titian. Baik bolo, kembali lagi di program kesayangan kita Titian. Kanjeng Nabi dan 1000 sahabat lebih setelah mendapat jamuan dari Pak Jabir tadi kembali ke pos-posnya masing-masing meneruskan proyek penggalian Khandaq atau parik. Nah, perang Khandaq itu bolo, itu terjadi cukup lama durasinya. Di beberapa kitab Sirah Nabawiyah, misalkan karya Fiqhus Sirah, karya Asy-Syaikh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala, atau buku The Great History of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam karya Muhammad Hatta dan kawan-kawan, itu diperkirakan perang Khandaq itu terjadi sebulan lebih. Di kisaran bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, berakhir di bulan depannya, bulan Dzulqa'dah. Jadi hampir sebulan penuh perang ini berlangsung. Tapi uniknya bolo, meskipun perang ini tuh durasinya cukup lama, tapi bukan durasi dep-depan, durasi tang-ting pedang, enggak. Perang ini tuh lama karena begini. Pasukan koalisi musyrikin dan Yahudi Nasrani dalam Al-Quran itu perang ini tuh dikenal dengan perang Ahzab. Makanya ada surat Al-Ahzab yang artinya koalisi. Itu kan 10.000 pasukan musuh itu bergerak menuju Madinah, dikomandani oleh Abu Sufyan. Kan kecelek toh. Loh, ya apa ini? Wallahi, demi Allah, ini bukan strategi orang Arab ini. Keceleknya itu apa? Dia kan nggak bisa masuk ke Madinah.
Karena ada parit tadi yang lebar atasnya sekitar 7 meter, kedalaman 3 meter, lebar bawah 5 meter. Berbagai macam kuda terbaik dites, gak wani mencolot jarane. Akhirnya Abu Sufyan ini memutuskan, wis ngene ae deh. Oke, Muhammad dan kaum muslimin boleh selamat kali ini dari kita, dari serangan kita, dari kepungan kita. Tapi dijarno ae, suwe-suwe lak mati karpe dhewe. Krisis pangan, keluwen, kentean, mati karpe dhewe. Itu prediksi matematisnya Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan dan pasukan koalisi yang 10.000 lebih ini memutuskan untuk camping di luaran parit tadi, camping di sekitar Madinah, tapi di luarnya parit. Kate mlebu gak iso soalnya camping. Menunggu menanti. Semalam, 2 malam, 3 malam, sampai 24 hari. Kemah toh, jare anak buah Abu Sufyan. Iki perang capopo, iki meneng-menengan. Tengok-tengok camping. Yang dibayangkan kan seru. Der, tang, ting, jelep. Ini enggak. Yo camping aja. Abu Sufyan itu menanti kaum muslimin mengangkat bendera putih. Nyerah maksudnya. Karena pasti kan krisis pangan. Itu hitungan matematisnya Abu Sufyan. Loh ternyata Allah itu punya rencana lain kok. Pada suatu malam, sudah hampir 1 bulan ini camping itu. Dan umat Islam di Madinah juga wis rotok keluwen. Ya gak rotok, ya keluwen temenan. Itu Allah itu mengirimkan. Malam itu, tiba-tiba itu suhu udara itu sangat dingin. Menggigil pokoknya. Ya wis baginda Nabi santai saja. Meskipun tahu di luar itu ribuan, puluhan ribu musuh mengepung, itu santai saja. Ya sholat, ya puasa, ya membaca Al-Quran, melakukan aktivitas seperti biasa. Sampai suatu kesempatan, Allah itu, Nabi kan mengaturkan doa. Dan doa itu diijabah oleh Allah dengan tiba-tiba malam itu, Allah mengirimkan keajaiban. Ada angin berhembus bolo. Seret. Dan uniknya angin ini ketika berhembus di wilayah dalam parit yang dihuni oleh umat Islam itu terasa sepoi-sepoi, nyaman, nggarai liar-liar. Tapi angin ini yang dirasakan ketika mengenai Abu Sufyan dan 10.000 pasukan koalisi musyrik, Yahudi dan Nasrani, koyok tornado loh, kocar kacir. Tendanya musuh wis mabut gak karu-karuan. Barang-barangnya, perkakasnya, logistiknya wis porak-poranda. Tendanya miber gak karu-karuan. Suwe-suwe Abu Sufyan pegel karepe dhewe. Oh, perang kok kecap ngene. Akhirnya Abu Sufyan memutuskan untuk wis mulai ae deh, mulai gak sida perang, mulai. Abu Sufyan mulai. Aku balik nang Mekah. Sapa sing melu wong balik, sing tetep nang kene sak karepmu. Akhirnya yo gara-gara angin tadi atas izin Allah yang memporak-porandakan pasukan musuh, bubar pasukan koalisi itu. Jadi perang Khandaq itu unik ya. Perangi suwe tapi gak der gitu. Ada sih sedikit pertempuran namun tak begitu berarti. Yang hebat itu yo cara unik Allah melindungi baginda Nabi dan umat Islam saat itu. Musuh digawe pegel ati ini akhirnya minggat karepe dhewe, buyar dan baginda Nabi ya alhamdulillah bersyukur. Gitu boleh ya. Yang ingin saya sampaikan adalah betapa baginda Nabi ku meskipun seorang kesatria ya, tapi yo sayang pol. Makanya di surah At-Taubah ayat 128 itu kan Allah memberikan status kepada baginda Nabi. Bil mu'minina raufur rahim. Baginda Nabi itu terhadap orang-orang mukmin itu rauf rahim. Bolo pasti tahu kan? Kalau rauf sama rahim,
2 dari 99 asma husna. 2 dari 99 al-asma'ul husna, nama suci Allah, dan Allah rela menyematkan 2 namanya, Rauf dan Rahim, kepada baginda Nabi. Karena apa? Saking mulianya, saking agungnya sosok baginda Nabi. Rauf adalah kasih sayang lahiriah. Rahim adalah kasih sayang batiniah. Itu bolong. Muga-muga bolong ya. Kita bisa meneladani beliau dalam kasih sayangnya terhadap siapapun, terhadap makhluk Allah. Yang dilihat itu penciptanya, jangan dilihat makhluknya. Kalau berdharma bakti kepada makhluk, kok ndelok makhluke mesti ono getune, soalnya pele-pele mesti. Tapi kalau yang dilihat adalah sang pencipta, los bolong. Mugi-mugi manfaat bolong nggih. Dan matur suwun sudah kersa menyaksikan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.